Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana caranya menjadi seorang dropshipper. Bagaimana langkah-langkah memulainya, apa aja yang harus dipersiapkan, bagaimana konsepnya, semua akan saya jelaskan di sini sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya. Oke, sebelum melanjutkan ke langkah-langkah bagaimana kita menjadi seorang dropshipper, saya akan jelasin dulu nih. Jadi, dropshipper itu adalah orang yang melakukan penjualan itu menggunakan sistem dropship. Jadi, dropship itu sistemnya, orang yang melakukan sistem tersebut itu namanya dropshipper. Nah, dropship itu gimana? Secara gampangnya, kita itu jualin barangnya orang. Nah, ketika kita mendapatkan orderan dari konsumen kita langsung bilang ke supplier kita langsung pesankan di sana, nanti supplier langsung kirimkan barangnya ke konsumen kita dengan alamat dan nomor HP kita. Jadi kita nggak perlu stok barang lagi. Agar dropship kita nanti itu bisa berjalan dengan lancar, aman dan nyaman, kita pun nggak terlalu merasa ribet dengan ketika kita melakukan dropship. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar nantinya ketika kita menggunakan dropship ini, kita tuh merasa enak, nyaman, dan dropship ini bisa berlanjut sampai jangka waktu yang lama gitu. Kita jadi nggak cuma sekali, dua kali dapat order, setelah itu udahan karena sepi dan lain-lain. Maka ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah kita pikirkan dulu produk apa yang akan kita jual. Ini ada beberapa pertimbangan nih, jadi nggak bisa kita, oh aku pengen dropship nih, ini kok laris ya, oke aku jual ini nih. Nah kita nggak bisa seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memulai menjadi seorang dropshipper. Jadi barang yang akan kita jual itu minimal itu harus minim resiko nih di kita, karena kita sendiri nggak melihat barang itu secara langsung. Jadi kalau bisa cari itu barang yang ketika dalam pengiriman itu resikonya kecil, misalkan nggak mudah pecah, nggak mudah rusak saat pengiriman, nggak penyok, seperti itu. Jadi ketika konsumen itu menerima itu minim sekali komplain kepada kita. Dan yang kedua, cari barang juga itu yang nggak terlalu besar nih, jadi yang kecil, jadi ongkos kirim juga nggak terlalu besar. Yang kecil dan nggak mudah rusak itu lebih gampang, jadi minim sekali kita akan kena komplain dari pembeli. Misalkan kalian ingin jualan pakaian nih, nah pakaian ini resikonya apa sih? Seperti warna, seperti halus, kasar, itu masing-masing orang itu pasti relatif. Jadi misalkan kita bilang nih kainnya halus nih, adem lah, mungkin bagi beberapa orang itu merasa bahwa kainnya itu kasar gitu loh, nggak halus. Nah itu komplain-komplain yang mungkin akan kita dapatkan ketika kita menjadi seorang dropshipper. Nah, selanjutnya bagi barang-barang yang menggunakan ukuran itu juga rawan sekali kita mendapatkan komplain ataupun retur. Seperti misalnya kita jualan sepatu atau jualan baju ternyata kekecilan. Padahal kita udah ngasih nih panduan untuk mengukurnya itu udah kita kasih, tapi ya gimana lagi, itu kan resiko dari kita. Pasti ada aja pembeli yang alasannya minta retur karena mungkin kekecilan atau mungkin terlalu besar, itu pasti ada. Oke, saya kasih contoh ya. Misal kita udah nentukan mau jualan tas wanita. Kita ambil suppliernya itu misalkan dari Shopee nih. Nah, kita lihat dulu nih, kita ketik tas wanita, kita sort berdasarkan yang terlaris. Kita lihat nih, oh toko ini penjualnya banyak, jual tas wanita juga kan. Oh toko ini juga banyak. Kita cari tahu nih kelemahan mereka apa, di sisi mana sih mereka ada kekurangan. Nah itu akan kita isi di toko kita kekurangan mereka. Misalkan mereka nggak fast respon nih, nah lalu kita ketika buka toko itu kita harus lebih cepat balasnya daripada si supplier tersebut. Misalkan foto produknya kurang bagus nih, wah kita udah ada gambaran. Kalau aku ambil di supplier ini, maka yang aku lakukan itu foto produknya akan aku lebih bagusin atau gimana, itu kita harus bisa mendapatkan gambaran dulu di situ.
Misalkan nih ada supplier nih, wah penjualannya rame, itu dia udah besar, tapi penggunaan judulnya itu dia nggak terlalu panjang. Jadi misalkan cuma tas wanita apa gitu, cuma begitu aja. Nah di situ kita kan bisa mendapatkan peluang karena kita tahu bagaimana membuat judul produk yang bisa menargetkan kata kunci tertentu. Jika kalian semua sudah menentukan mau jualan produk apa, sudah kalian pikir matang-matang nih, kalau ini resiko di komplainnya seperti ini aku bisa ngatasin nih. Nah itu sih nggak masalah sih, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian asal-asalan, wah ini laris aku jual nih, nah itu jangan sih. Harus kalian pikirkan matang-matang agar nanti ketika dropship kalian itu bisa konsisten. Ketika kalian sudah menentukan mau jualan produk apa, maka kalian juga harus melihat ini nih masih mungkin nggak kita bisa bersaing nih dengan toko-toko yang sudah besar yang sudah ada sebelumnya. Kalau dirasa kita udah nggak mampu, ini dirasa sudah nggak bisa ngalahin tuh yang udah jualannya banyak-banyak, nah maka kita ganti produk yang lain aja, daripada kita sudah upload susah uploadnya, udah tenaga, udah pikiran, dan ternyata beberapa bulan pun nggak ada yang beli gitu. Karena memang produk itu di suatu marketplace memang dia udah merajai gitu. Kalau seperti itu mending cari produk yang lain aja. Sekarang langkah selanjutnya adalah mencari supplier nih. Kalian cari nih 2 atau 3 supplier dulu, lalu kalian bandingkan yang lebih fast respon yang mana, yang enak balasnya yang mana, yang cepet balasnya. Mungkin ada juga nih supplier yang nggak konsisten. Misal kita bilang ini ready nggak, katanya ready, tapi ternyata ketika kalian ada pesanan itu ternyata barangnya kosong. Nah di situ kan kita pasti kecewa banget gitu. Kita sudah ngiklanin ternyata barangnya kosong. Nah untuk itu cari juga supplier yang beberapa barangnya itu stoknya itu selalu ada gitu. Biar kita nggak percuma untuk ngiklankan suatu produk, tapi ketika minggu depannya itu ada pembelian, barangnya itu sudah nggak ada. Di situ kita akan rugi iklan. Misal kita iklan habis 100.000, ternyata dalam 4 hari ke depan ternyata kita ada pesanan nih. Ketika kita orderkan ke supplier kita, ternyata barangnya sudah habis. Nah di situ kan kita rugi iklanin kan kalau kayak gitu. Jadi cari supplier itu yang kalau bisa stok barangnya itu minimal ada beberapa barang itu yang stoknya itu selalu ada gitu. Cari juga yang fast respon, yang cepet, dan dia konsisten. Kalau memang ada bilang ada, kalau nggak ada ya bilang nggak ada. Untuk mencari supplier kalian juga harus lihat reviewnya nih. Di review itu kalian lihat yang mungkin bintang 1-nya itu kenapa gitu, atau mungkin permasalahan di pengiriman, atau mungkin banyak barang yang nggak sesuai foto, atau mungkin apa itu barangnya jelek atau sering salah kirim barang. Nah itu kalian harus melihat-lihat, membandingkan mana kekurangan dari si supplier ini yang bisa kalian terima nih. Jadi kalau mungkin wah ini kok sering salah barang, lah itu akan risiko di kita akan sering retur kena komplain dari pembeli kayak gitu. Kalian harus mempertimbangkan hal itu. Nah langkah selanjutnya kalian membuka toko, membuat judul produknya seperti apa, deskripsinya seperti apa, itu ada di video saya. Nanti akan saya tulis di kolom deskripsi. Oke, sekian dulu video dari saya hari ini. Untuk strategi selanjutnya, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana kita mengiklankan produknya agar laris, akan kita bahas di video selanjutnya.